Bir Usman. Bir itu artinya apa sih? Betul. Kalau Manuel itu apa gitu? Betul. Ya, begitu kalau Bir itu sumur dan Usman itu pemilik sumur ini. Betul. Jadi Manuel itu ini tanah wakaf, jadi sumur yang diwakaf. Alhamdulillah ya, sekarang kita bisa melihat secara langsung sumurnya Bir Romah atau sumurnya wakafnya Utsman bin Affan ya. Jadi sumur ini tuh dari zaman Rasulullah sampai sekarang sumurnya masih ada. Nah, jadi sejarahnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'du. Ketemu lagi bersama saya di channel Rosi Bayung. Alhamdulillah, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di hari ini insyaallah ingin mengunjungi salah satu tempat yang sangat bersejarah, karena tempat ini sangat berhubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan para sahabat yang lain, khususnya Sayyidina Utsman bin Affan. Sambil kita belajar sejarah, ada di kota suci Madinah Al-Munawwarah, dan sambil mendokumentasikan juga tempat-tempat yang bersejarah yang ada di kota Madinah. Insya Allah untuk teman-teman khususnya para subscriber dan yang setia menonton video, semoga menjadi ilmu tambahan, ilmu sejarah. Dan kali ini saya sudah berada di tempat, coba lihat, itu ada laukah warna oranye atau pelang warna oranye. Itu menunjukkan bahwa tempat ini adalah tempat yaitu tempat Bi'ru Utsman bin Affan ya. Ada sumur di dalam kebun milik beliau, yaitu Bi'ru atau sumur rumah, karena sebelumnya sumur itu dimiliki oleh orang Yahudi, yaitu namanya rumah. Dan kali ini saya tidak sendirian, ditemani oleh YouTuber Madinah yang lebih senior, dan beliau sangat berpengalaman tentang ilmu-ilmu sejarah di kota Madinah dan kota Mekah insya Allah. Halo teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Erwin. Ya, saya Erwin Ismail. Dan jangan lupa dikunjungi channel Mas Erwin biar juga mendapatkan ilmu tentang ilmu-ilmu sejarah yang ada di kota Madinah. Dan juga Mas Erwin ini vlogger yang aktif yang selalu menginfokan tempat-tempat bersejarah di dua suci, kota Mekah dan Madinah. Dan juga ada Mas Abun Kreator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Subscriber siapa? Rosi Bayung. Ya, Rosi Jangan Bayung. lupa mampir ke channelnya Abun Kreator. Masya Allah, tabarakallah. Dan insya Allah kali ini kita akan masuk ke dalam ya. Nah, sekarang kita sudah dekat dengan tempat yang insya Allah saya akan kunjungi ya. Ini pelang yang tadi yang saya tunjukkan, kayaknya ini ada jemaah ya. Nah, di sini juga nggak cuman kita, Mas Rosi. Iya. Ada juga ajnabi yang berkunjung ke sini karena ini situs sejarah yang punya nilai sejarah yang tinggi. Ini kayaknya dari Pakistan. Dari Pakistan ya. Ini di sini ada panduan ya. Betul. Ada panduannya. Nah, ini teman-teman ya. Ini panduan Bi'ru Utsman ya, Utsman Well atau sumur milik beliau Utsman bin Affan ya. Dan sekarang kayaknya memang ini pintu umum ya, dikunci ya. Tapi semoga nanti cari pintu untuk bisa masuk ya. Mas Rosi, orang Indonesia kan nggak tahu Bir Usman. Bir itu artinya apa sih? Betul. Kalau Manuel itu apa gitu? Betul. Ya. Begitu kalau Bir itu sumur dan Utsman itu pemilik sumur ini. Betul. Jadi Manuel itu ini tanah wakaf, jadi sumur yang diwakafkan. Lebih jelasnya sebelah sini nih. Ini dahulunya sumur ini bukan Bir Utsman tapi Bir rumah.
bir rumah ya. Coba bisa Kang Rosi terjemahkan di sini. Oke, ini ada apa namanya bir rumah ya, bi'ruh rumah, yang mana sebelumnya sumur ini milik orang Yahudi yang namanya rumah dan dinamakan bir rumah. Dan ketika dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan, beliau sahabat Rasulullah sekaligus khalifah yang ketiga. Beliau yang sangat dermawan, dan beliau menjuangkan agama Islam bukan cuma dari jasadnya, akan tetapi juga dari hartanya. Dan beliau membeli sumur ini. Ada bahasa Arab ini kayaknya, tapi apa namanya, nggak begitu paham. Cuma intinya bisa dijelaskan. Ini bi'ru qadimah kana yamlikuha rajulun min qabilah Ghaffar ismuhu Rummah ya. Sumur ini dulu namanya dimiliki oleh seorang laki-laki dari kabilah Ghaffar ya, dan namanya Rummah. Dan wa kana yabi'uhu ma'uha alil muslimin, dan airnya dijual kepada orang Islam ya pada saat itu. Wa kanat min adabi muyal Madinah, dan pada saat itu kaum muslimin mengalami masa kekeringan ya, masa penceklik ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa fahadha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al muslimin ala syara'iha wa badliha lil muslimin fashtaraha Utsman bin Affan radhiyallahu an wa ja'alaha fi sabilillah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membebaskan sumur ini lalu diwakafkan untuk umat Islam dan orang yang lain pada saat itu, maka surga tempatnya. Dan setelah itu Utsman bin Affan bergegas menuju pemilik sumur itu, yaitu Rummah, dan akhirnya dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Dan lebih singkatnya nanti insya Allah sejarah daripada Bi'ru Utsman bin Affan nanti ketika nanti masuk ke tempat sumurnya ketika dekat ya. Mungkin ada tambahan, Bung? Bukan ada tambahan, saya mau nanya nih. Saya mau nanya, kalau bir rumah itu nama pemilik kaum Yahudi itu ya? Betul. Jadi perempuan apa laki-laki? Ini laki-laki, karena yamlikuha rajulun min qabilah. Di sana sumur itu dimiliki oleh seorang laki-laki dari kabilah ya, dari suku Ghaffar yang namanya Rummah. Namanya Rummah. Jadi beliau ya orang Yahudi yang memang penghasilannya dari sumur itu. Akan tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhkan atau bersabda kepada muslimin, dan akhirnya didengar oleh Sayyidina Utsman, dan beliau bergegas menuju pemiliknya yang namanya Rummah itu, dan akhirnya sumur itu berhasil dibeli walaupun dengan walaupun awalnya separuh-separuh, dan akhirnya karena Sayyidina Utsman tidak tidak pesimis lah untuk memiliki daripada sumur itu, akhirnya dibeli dengan utuh semuanya dan sampai dengan kebunnya ya. Dan insya Allah kita akan masuk, semoga ini, karena cari ini ditutup ya, dikunci, digembok ya, semoga ada pintu lowong untuk menuju sumur Bi'ru Utsman nanti. Nah, sekarang saya sudah nyampe di tempat yang saya ingin kunjungi, yaitu tempat yang sangat bersejarah, dan biasanya memang tempat ini sering dikunjungi oleh jemaah Indonesia maksudnya ya, dan jemaah-jemaah yang lain. Tapi sekarang masa pandemi, untuk masuk di sini butuh perjuangan, dan saya memang sudah bersama teman saya, ini YouTuber Arab Saudi yang notabene di Madinah Al-Munawwarah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan lupa mampir ke channelnya Abun Kreator. Masya Allah. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar subscribernya Bang Rosi Bayung? Ya, alhamdulillah ini saya ditemani para YouTuber yang mungkin sudah lebih senior dari saya, dan ingin tahu tempat-tempat bersejarah ya. Kebetulan ini memang teman-teman TKI di sini ada sebagian yang
belajar sambil didokumentasikan melalui YouTube dan dijadikan sebagai pembelajaran untuk mengetahui tempat-tempat bersejarah yang ada di kota suci Madinah dan kota suci Makkah Al-Mukarramah. Dan tempat ini biasanya memang sering dikunjungi oleh jemaah. Ini namanya sumur atau Bi'ru Utsman bin Affan. Kita tahu bahwa sumur Utsman bin Affan ini adalah khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Beliau juga terkenal dengan kedermawanannya, dan sejarah daripada daripada Bi'ru Utsman ini mungkin sedikit saya tanyakan pada YouTuber yang sudah mulai senior di sini. Gimana Mas Erwin tentang sumur ini? Nah, jadi alhamdulillah ya, sekarang kita bisa melihat secara langsung sumurnya Biromah atau sumurnya wakafnya Utsman bin Affan ya. Jadi sumur ini tuh dari zaman Rasulullah sampai sekarang sumurnya masih ada. Nah, jadi sejarahnya itu dulu kota Madinah mengalami kekeringan yang sangat luar biasa, tetapi pada saat itu ada seseorang Yahudi yang memiliki sumur yang airnya itu sangat jernih sekali dan bagus sekali ya. Masya Tetapi Allah. orang Yahudi itu menjual sumur ini kepada kaum muslimin dengan harga yang sangat mahal sekali dan membuat resah seluruh warga Madinah pada saat itu. Nah, dan pada saat itu terdengarlah oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad berbicara kepada sahabat-sahabatnya, barang siapa yang membebaskan dan menjual atau membeli atau mewakafkan sumur ini, maka akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Nah, Masya Allah. dan terdengarlah pada saat itu oleh Utsman bin Affan, sahabat Nabi ya. Nah, dan pada saat itu Utsman bin Affan langsung mendatangi orang Yahudi dan menawar sumur ini dan membelinya. Dan pada saat itu menawar sumur ini dengan harga sekitar 12.000 dinar emas. Nah, jadi kalau 1 dinar emas itu sekitar 3.500.000. Wow. Nah, dan pada saat itu sumur ini sudah dibeli oleh Utsman bin Affan, tetapi orang Yahudi masih memberi syarat. Dan syaratnya itu sumur ini 1 hari untuk orang Yahudi dan 1 hari untuk Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan langsung menyetujuinya itu. Nah, tetapi karena sumur ini 1 hari milik Utsman bin Affan dan 1 hari milik orang Yahudi, karena Utsman bin Affan berbicara kepada kaum muslimin pada saat itu, ambillah sumur ini dengan jangka waktu 2 hari, dan ambillah sumur ini ya, airnya itu untuk 2 hari. Nah, dan pada saat itu otomatis si orang Yahudi itu tidak ada yang membeli sumur ini, dan pada saat itu orang Yahudi menawarkan kepada Utsman bin Affan untuk membeli sepenuhnya sumur ini dengan harga 20.000 dinar emas. Masya Allah. Jadi sumur ini dibelinya itu 12.000 dinar emas dan ditambah lagi 8.000 dinar emas. Jadi kalau ditotalkan sekitar 20.000 dinar emas si sumur ini tuh. Masya Allah. Ya. Jadi 20.000 dinar emas itu dikali 1 rupiah, dikali rupiah ya, sekitar 1 dinar emas itu 64 miliar ya. Wow, sangat, mahal banget ya. Mahal sekali. Dan pada saat itu orang Yahudi menyetujuinya dan ambillah seluruh perkebunan dan tanahnya itu untukmu, dan sambil berbahagia orang Yahudi itu karena dibeli dengan harga yang sangat mahal sekali. Dan pada saat itu si sumur ini diwakafkan kepada kaum muslimin yang membutuhkan, dan airnya juga diwakafkan siapa saja yang bisa mengambil air ini ya. Nah, dan sampai sekarang sumur ini masih dikelola oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Masya Allah ya, sudah umurnya itu sudah hampir 1.400 tahun, sekarang masih ada. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sumur ini setelah dimiliki utuh oleh Sayyidina Utsman, tidak pandang bulu ya. Iya, tidak pandang bulu. Walaupun pemiliknya sebelumnya juga dapat mengambil dengan gratis ya, karena memang sudah diwakafkan pada
umat muslim, tidak terkecuali pada orang-orang penduduk Yahudi pada saat itu. Masya Allah. Terima kasih Mas Erwin ya atas ilmunya. Dan itulah teman-teman ya sejarah daripada Bi'ru Utsman atau sumur milik Sayyidina Utsman bin Affan, dan kondisi daripada sumur yang berada di Madinah ya seperti inilah. Tapi di di pagar ya teman-teman, tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk ya. Seandainya bisa masuk, bisa melihat seperti apa sumber air dari sumur ini ya. Cuma bisa melihat dari luar pagar ya teman-teman. Dan semoga seperti halnya yang dijelaskan oleh teman saya tadi, YouTuber Erwin ya, bahwa sumur ini milik Utsman bin Affan yang sebelumnya dimiliki oleh orang Yahudi, yaitu namanya rumah ya. Namanya rumah ya. Dan akhirnya karena setelah itu, jadi itu ya teman-teman sejarah daripada sumur Bi'ru Utsman, yang mana sumur ini berada di tengah-tengah perkebunan, dan juga perkebunan ini memang milik beliau Sayyidina Utsman bin Affan, dan perkebunan ini hasilnya ditaruh di rekening atas nama beliau Sayyidina Utsman bin Affan ya, dan separuhnya 50%-nya untuk orang fakir miskin dan anak yatim, dan separuhnya dimasukkan ke rekening milik beliau Sayyidina Utsman bin Affan ya, atas nama Utsman bin Affan, yang mana uangnya nanti dikelola untuk pembangunan, terutama dulu pernah membeli tanah di samping Masjidil Haram Mekah dan Masjidil Haram Madinah, dan di Masjidil Haram di sana sudah ada hotel atas nama Sayyidina Utsman bin Affan, dan juga di Madinah ya. Dan itulah teman-teman, semoga bermanfaat dan video kali ini, dan selamat berjumpa di video selanjutnya insyaallah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.